Pada hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat. Dengarlah paduan suara para malaikat yang menyanyikan, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, benar kabar sukacita itu. Perempuan itu telah melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Para gembala yang menerima kabar gembira itu segera mencari bayi di palungan itu dan memuji Allah.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh sukacita malam hari ini kita bisa merayakan, dan tentunya bukan hanya sekedar merayakan, kita boleh menghayati peristiwa Natal Tuhan Yesus di tahun 2020 ini. Baiklah, jika malam hari ini di dalam suasana sukacita ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, di dalam sukacita kami bersama dengan alam raya yang berkumandang, kami menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam sukacita kami ini, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Natal Tuhan Yesus yang boleh kami rayakan di tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tidak mengurangi sukacita kami. Kami boleh bersama menghayatinya, dan firman Tuhan hari ini juga boleh mengingatkan kami akan kabar warta sukacita kelahiran Tuhan Yesus bagi kami. Kehadiran di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kami. Maka kami boleh membuka hati kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita bersama-sama menirik kembali peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sebagaimana yang diberitakan oleh Injil Lukas pasalnya yang kedua. Saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hari ini? Tidak terasa perjalanan Minggu Advent sudah kita lalui.
Dari Minggu Advent yang pertama sampai dengan Minggu Advent yang keempat ini. Dan tiba bagi kita di dalam perayaan yang besar bagi kita semua umat Kristiani. Seluruh dunia bersama-sama menyambut dan merayakan peristiwa Natal Tuhan Yesus ini. Meskipun memang tahun ini Natal Tuhan Yesus kita rayakan dengan suasana yang berbeda. Suasana yang sangat berbeda. Jauh berbeda. Seperti sebelum-sebelumnya. Namun tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, situasi saat ini tidak akan pernah mengurangi sedikit pun penghayatan kita akan peristiwa besar ini. Peristiwa Natal Tuhan Yesus menjadi bagian dari kehidupan dan juga perjalanan iman kita bersama. Tepat saat ini 24 Desember 2020, di tengah perayaan yang sederhana dan tentunya juga kaya akan makna penghayatan akan kelahiran Tuhan kita. Kita akan bersama kembali melihat bagaimana Juru Selamat, yaitu Juru Selamat dunia, telah lahir bagi kita semua. Di dalam tema besar firman itu telah menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pokok iman Kristen memang berpusat dan bersumber pada Kristus, pada Yesus yang saat ini kita rayakan, kita kenang kembali peristiwa kelahirannya. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi peristiwa kehadirannya di tengah manusia inilah yang kita rayakan bersama-sama di momen Natal, yakni peristiwa kelahiran Yesus. Tentunya sebagaimana peristiwa-peristiwa kelahiran pada umumnya, saudara-saudara, tentu ada berbagai perasaan yang muncul di dalam diri setiap orang yang menyaksikannya. Coba bayangkan rasa apa yang muncul saat saudara melihat momen kelahiran. Coba tilik kembali sejenak. Mungkin ketika saudara mengalami sendiri peristiwa kelahiran anak saudara. Atau di saat saudara mengunjungi sanak saudara, teman, melihat dan menyaksikan langsung peristiwa kelahiran itu. Apa rasa yang muncul? Bahagia? Sukacita? Bahkan mungkin bisa jadi terharu hingga meneteskan air mata. Gitu ya. Saya banyak sekali menyaksikan peristiwa-peristiwa itu bersama dengan orang-orang yang melahirkan maupun yang keluarganya yang mendampingi. Peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang menyukakan, peristiwa yang sekaligus juga mengharukan, hingga tidak terasa bisa jadi air mata menetes. Saking gembiranya, saking sukacitanya, ya, air mata kebahagiaan bisa jadi menetes keluar dari mata kita. Saat ini memang kita tidak langsung melihat peristiwa kelahiran Yesus. Dan saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang menyaksikan atau melihatnya. Betul ya? Ada yang pernah menyaksikan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus? Ribuan tahun yang lalu? Nggak ada. Ya. Tapi rasa itu selalu ada dan muncul bersama-sama dengan para gembala yang diwartakan di dalam bacaan Injil kita hari ini. Malaikat Tuhan menyampaikan kepada para gembala, telah lahir bagimu Juru Selamat. Warta itulah yang membuat para gembala langsung tertuju pada satu tempat
Namun saat ini kita tertuju, meskipun bukan pada tempat kelahiran Tuhan, kita tetap menunjukkan arah mata kita kepada Yesus yang kita rayakan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, ini sekaligus juga refleksi kita bersama-sama. Masihkah kita merasakan Natal yang sama seperti sebelum-sebelumnya? Masihkah rasa itu ada dan persis sama saat ini, di malam ini, ketika saudara-saudara dengan keluarga menyaksikan peristiwa ataupun perayaan Natal yang hanya bisa disaksikan lewat layar laptop atau layar HP? Silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak refleksikan bersama di keluarga. Saya rasa Natalnya tetap sama. Karena Natal Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan tidak pernah bisa diubah oleh siapapun dan oleh apapun. Oleh kondisi apapun, oleh keadaan apapun. Natal Tuhan Yesus tetap sama. Bisa kita rasakan, kita hayati. Karena kelahirannya sudah jelas dinyatakan, diberitakan, dan disaksikan sebagaimana kita baca di dalam Injil Lukas hari ini. Hari ini, malam ini, kita tetap diajak untuk mengalami suasana Natal yang sama seperti ribuan tahun yang lalu ketika para gembala menyaksikan peristiwa kelahiran Yesus yang begitu sederhana di sebuah kandang tanpa riuh pesta mewah. Hanya dikelilingi segelintir orang dan tanpa berbagai macam kemewahan, kemeriahan yang selama ini memang seringkali diidentikan Natal itu sebagai pesta pora. Gereja menyibukkan dirinya dengan berbagai macam kegiatan, gitu ya. Menyibukkan dirinya dan bahkan mengeluarkan dana begitu banyak hanya untuk merayakan Natal Tuhan Yesus. Dan saat ini berbeda sekali. Begitu sederhana. Tapi tidak mengurangi esensinya, penghayatannya, rasanya. Dan itu yang lebih penting. Dan malahan saudara-saudara, kita boleh bersama dengan keluarga menghayati malam Natal ini di dalam refleksi bersama dengan keluarga. Mari hadirkan Natal Tuhan Yesus di tengah keluarga kita bersama-sama. Jangan menghadirkan Natal Tuhan Yesus di gereja, tapi Natal Tuhan Yesus kita hadirkan di tengah keluarga kita. Itu lebih terasa. Itu lebih mantul katanya gitu ya. Lebih mendalam. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari tetap bersukacita menghayati Natal ini. Meskipun di tengah keterbatasan, namun mendarat di setiap pribadi kita. Saya katakan begitu mendarat. Mengapa? Tidak ada lagi orang yang merasakan minder atau tidak pede untuk merayakan Natal Tuhan. Dengan berbagai alasan. Karena saya tidak punya pakaian yang baru. Karena saya tidak punya sepatu yang baru. Saya tidak punya banyak makanan untuk menjamu tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Saya tidak punya uang untuk berbelanja. Justru di saat inilah hal tersebut tidak ada lagi. Ya. Seperti sebelum-sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya.
Kita selalu disibukkan. Aku harus beli pakaian baru. Aku harus beli sepatu baru. Aku harus menyajikan begitu banyak makanan. Karena memang akan ada banyak tamu yang datang ke rumah. Tapi rasanya di tengah-tengah pandemi ini semua dibatasi. Tidak ada lagi yang seperti itu. Dan setiap orang pede untuk merayakan Natal Tuhan kita dengan sukacita tanpa dibebani berbagai macam tadi urusan-urusan sesuatu yang perlu dikonsumsi. Gaya hidup konsumtif tidak perlu dan tidak ada lagi di dalam suasana Natal kita hari ini. Dan inilah realita baru yang kita hadapi di saat kita merayakan Natal Tuhan Yesus. Gereja sekarang tidak lagi ada perayaan yang begitu besar. Tidak besar-besaran, cukup dengan sederhana, tapi tetap dalam penghayatan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Juru selamat dunia telah lahir bagi kita. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyambut juru selamat yang sudah lahir bagi kita. Hadirkanlah juru selamat itu melalui diri kita masing-masing. Hadirkanlah juru selamat itu di dalam diri kita, agar orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengalaminya, merasakannya. Dan mari bersama-sama kita ucapkan selamat Natal Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh. Tuhan yang makasih jika saat ini kami boleh bersyukur. Di dalam sukacita kami menghayati Natal Tuhan. Kami tetap bisa menunjukkan, kami tetap bisa menyatakan, mewartakan sukacita Natal Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Juru selamat telah lahir bagi dunia, bagi kami semua. Tidak ada untuk etnis tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu. Tapi juru selamat itu telah hadir untuk kami semua. Maka ya Tuhan, biarlah kami saat ini boleh menerima juru selamat itu dan boleh menyatakan di dalam diri kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah dunia. Mereka juga boleh menyatakan juru selamat di dalam diri mereka. Melalui pelayanannya, melalui setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Tuhan tetap menjadi pusat dan sumber kehidupannya. Jika saat ini juga kami tentunya bersama berdoa bagi jemaat GKI Gondomanan, berkati mereka dengan sukacita Tuhan, lindungi mereka. Biarlah sukacita dan kegembiraan Natal Tuhan menjadi bagian dari kehidupan jemaat GKI Gondomanan pula. Kami boleh saling memperhatikan. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka ya Tuhan, warta juru selamat yang hadir dan lahir di tengah dunia ini menjadi bagian dari pewartaan kami melalui perkataan kami, perbuatan kami. Kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para gembala yang datang kepada Tuhan membawa diri mereka dengan penuh sukacita, kita pun datang kepada Tuhan memberikan persembahan yang terbaik bagi juru selamat kita, Tuhan kita.
Mari kita dasari persembahan ini dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur Natal dapat saudara sampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan terima kasih atas persembahan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama masuk di dalam pengutusan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, dan tetap kita terus menghayati bahwa Juru Selamat telah hadir bagi kita. Kita sambut Dia, kita hadirkan Dia terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyatakan terus sukacita Natal Tuhan bagi saudara-saudara kita yang lain, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sukacita dari Allah Bapa yang senantiasa ada bersama dengan seluruh umat manusia di dalam diri Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah manusia, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai
saudara-saudara kini sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan Selamat Natal.